Untuk kamu para first timer yang kira-kira dalam beberapa bulan ke depan mau merencanakan pergi ke Jepang, tolong hal-hal ini jangan dilupakan. Oh iya, kata Andin gini, kata Andin gitu. Semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini nggak disangka-sangka di tahun 2016 ini ada suatu kesempatan buat saya dan suami saya dan teman-teman lainnya untuk pergi lagi ke Jepang. Nah, kita kalau dihitung-hitung udah pergi ke Jepang hampir tiap tahun sebenarnya. Dan banyak banget orang-orang yang nanya, "Din, jadi sebenarnya gue perlu nyiapin apa nih kalau misalnya gue pergi ke Jepang? Dan sebenarnya apa sih yang perlu dibawa?" Wah, banyak banget pertanyaannya. Dan kali ini saya akan ngasih tahu ke semuanya apa sih 10 hal yang wajib dibawa atau wajib diketahui kalau kamu mau pergi ke Jepang. Nah, yang pertama sekali, kamu harus melengkapi yang namanya kebutuhan dokumen untuk keberangkatan, yaitu paspor, kemudian visa, juga tiket. Ini nggak boleh kelupaan. Banyak orang yang menggampangkan, kan Jepang Asia juga, visanya gampang segala macam. Tapi karena Jepang ini sekarang lagi jadi destinasi yang bener-bener dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, jadinya pasti bikin visanya ada aja kendalanya. Jadi sebaiknya dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Salah satunya adalah paspor. Paspor juga jangan lupa dicek tanggal kadaluarsanya. Jadi dicek dulu benar-benar baru kamu bisa beli tiket langsung apply visanya. Susun itinerary dari sini sejelas-jelasnya. Nah, kalau saya nih sukanya semua itinerary udah saya catat dan taruh di handphone, lengkap dengan linknya. Jadi kalau kamu mau tahu restoran apa yang enak, di situ selain dari restorannya, kamu taruh link website si restorannya, kamu taruh juga cara jalan, gimana cara menempuh dari misalnya dari suatu tempat ke restoran tersebut gitu. Jadi kamu nyampe sana nih, tinggal tap doang, kamu udah tahu nih, oh rutenya ke sini, terus restorannya seperti ini gitu. Jadi semuanya lengkap dan ada di smartphone. Jadi nyampe sana udah tinggal, oke, kita menuju ke sini sekarang. Nah, ini ada satu saran dari saya. Ada beberapa buku yang oke banget kalau kamu baca. Jadi kebetulan saya dan suami saya tuh kalau misalnya pergi, pengennya justru ke tempat yang nggak turisti gitu. Jadi pengennya ke tempat-tempat gimana sih kalau cara orang lokal liburan gitu. Apa sih yang mereka makan, apa sih yang mereka minum, kemana sih mereka party, kemana sih mereka beli baju. Nah, ini ada beberapa buku yang oke banget, ini salah satunya. Jadi kamu bisa nyari di toko buku mengenai Jepang secara keseluruhan. Kalau ini adalah buku tentang Tokyo, ini bisa kulik banget. Dan apparently kalau saya lebih seneng baca kayak gini dibandingin lihat di internet. Karena di internet source-nya udah terlalu banyak, kalau ini udah dikurasi. Jangan lupa persiapkan tempat tinggal yang decent banget di sana, yang sesuai dengan karakter kamu. Banyak banget orang nanya, "Nin, kalau misalnya liburan ke Jepang kan bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Terus apa yang harus dilakukan?" gitu. Apakah harus di hotel, apakah harus nginep rumah teman kalau ada, ataukah kalau misalnya Airbnb tuh gimana enaknya? Nah, saran saya sebenarnya dari jauh-jauh hari itu udah harus dipersiapkan karena suka susah. Secara yang tadi saya bilang, Jepang lagi jadi destinasi tujuan orang-orang banget. Kalau saya pribadi, kalau misalnya kamu mau pergi lebih dari seminggu, pilihlah Airbnb. Jadi kamu bisa nginep di apartemen ataupun di rumah orang yang seru-seru banget. Justru kamu bisa experience tatami gitu misalnya, atau sesuatu yang lebih kultural dan khas Jepang banget. Hal yang paling penting buat gue, tapi gue juga yakin sih sebenarnya ini penting juga buat yang lain yang nonton, adalah kamera. Buat gue, kalau misalnya jalan-jalan ke Jepang, yang namanya kamera itu rasa-rasanya, kalau saya sih nggak pengen bawa gede-gede ya kameranya. Saya cukup bawa yang pocket gini aja. Nah, ini kamera pocket yang biasa saya bawa. Jadi tinggal snap gitu. Jadi nggak perlu yang kayak, oke, keluarin dulu kameranya. Nggak ya, nggak perlu bawa lensa sampai segitu gedenya. Kalau kebiasaan saya sama suami saya, biasanya malahan kita suka bawa kamera tambahan, kamera film. Karena setiap sudut Jepang kalau diambilnya pakai film tuh seru banget. Film tuh berarti, mungkin banyak nggak tahu ya kamera film. Jadi film berarti harus di afterwork dulu, dicuci dulu. Tapi ini menyenangkan banget karena ini adalah experience yang lain. Experience yang lainnya lagi, setiap kita pergi ke Jepang, bawa Polaroid. Ini seru banget, kita punya banyak kumpulan foto-foto Polaroid, ada banyak sih sebenarnya ketika kita pergi ke Jepang. Jadi kamu bawa juga kamera Polaroid supaya kamu bisa punya kenang-kenangan on the spot saat itu juga. Percuma bawa kamera
kalau kamu nggak bisa upload. Bener nggak sih? Soalnya itu esensi dari kita jalan-jalan, explore satu wilayah yang baru. Salah satunya adalah untuk menceritakan. Menceritakan ya, bukan pamer. Jadi kita harus menceritakan juga ke orang, oh kita pergi ke sini loh, pergi ke situ loh gitu. Nah, untuk menjaga supaya kita bisa upload tetap lancar, ada dua pilihan kalau kita mau pergi ke Jepang. Yang pertama adalah kita sewa wifi. Sewa wifi seperti ini, sekecil gini. Nah, option yang kedua adalah ganti kartu telepon. Dulu-dulu masih belum bisa, karena katanya band kita tuh kayak beda sama Jepang. Tapi sekarang udah bisa. Jadi kita bisa ganti kartu telepon dengan kartu telepon Jepang. Nah, keuntungannya adalah kita bisa nelfon nomor-nomor Jepang. Jadi kalau misalnya kita kayak tersesat atau misalnya mau bikin reservasi sesuatu, kita bisa telepon ke nomor telepon tersebut, bisa juga data gitu. Jadi bisa dua-duanya. Nah, kalau saya disuruh pilih yang mana? Biasanya kalau saya pergi sama Mas Ipe, biasanya dia pakai wifi, saya ganti kartu telepon. Jadi dua-duanya dapat. Yang namanya kalau pergi ke Jepang, orang tuh udah pasti ribet di sini untuk bawa baju apa gue gitu. Karena kebetulan Jepang tuh punya cara bergaya style yang emang beda banget dengan negara-negara lainnya. Jadi kalau ngeliat orangnya di sana lucu-lucu banget. Nah, berhubung ini lagi sakura, suhunya tuh sekitar 15-an sampai 17 kira-kira. Jadi dingin banget juga nggak seperti bulan Januari atau Februari, tapi nggak panas karena bukan summer juga gitu. Kalau saya sarankan, bawa coat. Oke, ini coatnya coat tipis, jadi coatnya nggak usah yang tebel-tebel banget. Nah, selain coat, mungkin bisa juga pokoknya bajunya baju-baju lengan panjang. Dan topi. Ini yang namanya topi, nggak boleh ketinggalan. Pokoknya kalau di Jepang tuh selalu identik dengan yang namanya headpiece, terus sesuatu yang lucu-lucu. Dan satu saran saya lagi, kalau misalnya lagi pergi ke Jepang, ini adalah kesempatannya untuk bisa tabrak lari motif apapun dan warna apapun. Nah, ini saran dari saya kalau misalnya mau pergi apalagi pas sakura gitu atau lagi panas terik banget, bawa kacamata lucu nih. Kayak gini, kacamata yang gemas sekali. Ini penting banget buat dibawa. Jangan sampai kita juga jadi terhalang karena kesilauan gitu atau karena kita kayak kepanasan. Jadi kita masih bisa sightseeing dengan lebih menyenangkan. Jadi ceritanya yang namanya Jepang itu public transportation-nya udah sangat bagus banget dan mereka udah sistematis sejak bertahun-tahun yang lalu. Kalau kamu mau pergi kemana-mana tuh mereka udah punya yang namanya subway, kemudian JR. Jadi ada bedanya, ada train yang di atas, ada yang di bawah, ada bus juga. Pokoknya semuanya memang sudah dirancang dengan sangat rapih gitu. Otherwise mereka akan naik sepeda atau kendaraan-kendaraan yang mungkin nggak terlalu berpolusi gitu. Nah, saran dari saya, jadi kalau kamu pergi lebih dari 5 hari lah, kalian beli JR Pass. Jadi si JR nih, kereta yang di atas ini tuh punya semacam paket selama seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi kamu bisa beli dari di Jakarta. Jadi kamu bisa persiapkan si JR Pass ini sehingga jalan-jalan kamu jauh banget lebih irit. Jadi kamu nggak perlu bayar gitu lagi. Jadi ada beberapa apps yang sangat-sangat membantu untuk kalian selama berada di Jepang. Contohnya ya, jadi ada satu apps namanya Hyperdia, ini oke banget. Kalau kamu bingung misalnya dari Central Kyoto gitu, kamu mau pergi ke Nara, gimana caranya gitu. Kemarin udah googling tapi kok lupa lagi, catatannya hilang atau kemana. Nah, kamu bisa tinggal memasukkan doang tuh di situ Kyoto, Nara. Di situ dia udah akan ngasih tahu, oh kamu harus take train yang ini, kemudian turun di sini, nanti ganti lagi yang ini. Lengkap dengan jarak tempuhnya berapa, itu oke banget. Kemudian kalau misalnya di Jepang sekarang banyak banget yang takut makanannya nggak halal gitu misalnya, atau takut nanti mengandung ini itu segala macam. Nah, di Jepang sekarang ada apps yang namanya Halal Navi. Jadi di situ kamu bisa tahu restoran-restoran mana yang halal, yang aman kira-kira untuk kamu makan bersama keluarga. Dan masih banyak apps-apps lainnya, nanti kita akan kasih tahu listnya. Nah, itu tadi 10 hal yang sebaiknya jangan dilupakan kalau kamu mau pergi ke Jepang. Apalagi untuk kamu para first timer yang kira-kira dalam beberapa bulan ke depan mau merencanakan pergi ke Jepang, ke Tokyo, Kyoto, atau kemanapun. Tolong hal-hal ini jangan dilupakan. Oh iya, kata Anin gini, kata
Andin gitu. Kalau ada apa-apa bisa tanya ke saya aja, atau teman-teman kamu pasti banyak juga yang tahu atau googling atau diresapi kembali video ini, oke? And I tell you what, do not forget to like and subscribe and leave the comment down below. Bye!